Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Senin di Mushola Al-Hidayah di Desa Kedunguru Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Muslim Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa UVTV dimanapun Anda berada. Pada pengajian terakhir kita sudah membahas salah satu adab yang diajarkan di dalam agama kita ketika berdoa. Masih ingat adab itu apa? Mendoakan kaum muslimin. Saat itu kita jelaskan bahwa dalam setiap kondisi orang lain itu membutuhkan doa kita. Misalnya ketika mereka sedang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguk dan mendoakan mereka. Di antaranya doa yang sudah kita pelajari kemarin. Hafal nggak? Jangan lihat papan tulis. Hafal enggak? As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Berapa kali? 7 kali. Kemudian juga di antara saudara-saudara kita ada yang sudah meninggal dunia sehingga membutuhkan untuk didoakan. Ada juga yang mengalami masa-masa fitnah, masa-masa sulit, peperangan, mereka juga butuh untuk didoakan. Ada juga yang miskin, mereka juga butuh untuk didoakan. Pendek kata, hampir setiap kondisi muslim itu membutuhkan untuk didoakan. Pada kesempatan kali ini kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang mendoakan kaum muslimin. Tapi yang akan kita bahas adalah salah satu jenis doa yang amat sangat dibutuhkan oleh mereka. Bahkan ini merupakan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Doa itu adalah berkaitan dengan doa supaya kaum muslimin diampuni oleh Allah. Mendoakan ampunan untuk kaum muslimin. Kenapa saya katakan itu kebutuhan primer? Karena setiap manusia itu tidak lepas dari dosa. Tidak ada manusia yang suci dari dosa. Setiap dari kita pernah melakukan dosa. Dan dosa itu ada dampaknya. Di antara dampaknya yang mengerikan adalah manakala Allah Azza wa Jalla melihat hamba-hambanya dosanya sudah terlalu banyak, maka Allah akan menjatuhkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Allah akan menjatuhkan azab buat kaum yang sudah tenggelam di dalam perbuatan dosa. Dan itu sangat mungkin untuk ditimpakan kepada kita kalau kita dosanya sudah terlalu banyak. Tapi ada salah satu trik, salah satu cara untuk menghindarkan azab tersebut, yaitu dengan beristighfar. Makanya
Bisa dibuka dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Dalam surat Al-Anfal ayat 33 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Muhammad, wahai Muhammad, Allah itu tidak akan menyiksa umatmu selama engkau masih berada di antara mereka. Selama engkau masih hidup dan hidup bersama dengan umatmu, maka Allah tidak akan menjatuhkan azab. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kapan? Hidup sampai kapan? Sampai kapan Rasulullah hidup? Sekarang masih hidup nggak? Sudah meninggal. Berarti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, peluang untuk jatuh azab itu besar apa kecil? Besar. Makanya sebagian sahabat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, mereka mengucapkan Azlamatil Madinah. Madinah itu gelap gulita. Dengan meninggalnya siapa? Rasulullah SAW. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa musibah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah musibah terbesar yang dialami oleh umat ini. Karena dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka azab Allah yang dulu tertahan dengan keberadaan Nabi di antara umatnya itu menjadi terbuka. Yang dulu pintunya rapat oleh Allah Azza wa Jalla karena Nabi ada di antara umat manusia ini, hidup bersama mereka. Setelah Nabi SAW wafat, maka peluang itu terbuka lebar. Wah, berarti gimana kita ini? Apa nunggu Nabi SAW hidup lagi? Dan itu kapan? Ya nanti ketika hari kiamat. Wah, masa kita nunggu sampai hari kiamat? Bagaimana ini? Tidak perlu berkecil hati, karena siksaan Allah Azza wa Jalla itu bisa ditahan dengan cara yang lainnya. Makanya kelanjutan ayat tersebut, tadi kan awal ayatnya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menjatuhkan azab kepada suatu umat selama engkau wahai Muhammad berada di antara mereka. Tapi setelah Nabi SAW wafat bagaimana? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Setelah Nabi SAW wafat, Allah tidak akan menjatuhkan azab, syaratnya kalau mereka senantiasa beristighfar. Gampang apa ora syaratnya? Gampang? Gampang apa ya? Gampang ya? Kinagi wis istighfar ping pira? Kelihatannya sih gampang loh, apa ngele kur ngomong astagfirullah, apalah kawit biyen. Bukan masalah apal kawit biyen, masalahnya kita praktek apa tidak. Jadi kalau misalnya kita lupa untuk beristighfar, maka celah untuk jatuhnya azab atau ditimpakannya azab kepada kita itu akan semakin besar. Maka disinilah kita dianjurkan untuk minta ampun istighfar buat kita, sekaligus buat siapa? Buat kaum muslimin yang lainnya. Makanya para ulama salaf ada di antara mereka, sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim, itu mereka itu beristighfar, mendoakan dirinya dan kaum muslimin secara umum. Sehari mereka selalu menjadikan itu sebagai wirid sampai 70 kali mendoakan kaum muslimin. Hari ini dari pagi sampai sekarang berapa kali kita mendoakan kaum muslimin? 5 kali? Oh iyalah. Saya yakin banyak di antara kita yang sampai hari ini, sampai sekarang ini, mulai dari tadi pagi belum 1 kali pun. Iya enggak? Iya. Sebagian ulama kita enggak. Ulama salaf banyak di antara mereka yang sehari sampai 70 kali mendoakan kaum muslimin. Karena apa? Karena itu kebutuhan kolektif. Ampunan Allah Azza wa Jalla itu kebutuhan semua manusia, bukan 1-2 orang.
Sebagaimana kita suka untuk didoakan oleh kaum muslimin, sama saja mereka juga suka didoakan oleh kita. Dan doa ampunan adalah merupakan doa yang sangat penting yang dibutuhkan oleh kita semuanya. Maka seharusnya paling tidak kita senantiasa Rabbighfirli wali walidayya walil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Apa artinya? Rabbighfirli atau Rabbana ighfir lana atau Allahumma ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, siapa? Kedua orang tuaku, walil muslimina wal muslimat, siapa? Kaum muslimin dan kaum muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, siapa? Kaum mukminin dan kaum mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kenapa disebutkan muslimin sama muslimat, mukminin sama mukminat? Apa beda? Bedanya apa? Lebih tinggi mukmin. Ya, mukmin itu lebih tinggi daripada muslim. Berarti kalau misalnya kita doakan mukminin dan mukminat, kira-kira ada nggak sebagian muslim yang kelewat? Ya ada. Ada sebagian kaum muslimin yang kelewat karena kaum mukminin itu lebih tinggi daripada kaum muslim. Makanya dianjurkan di situ agar kita mendoakan kaum mukminin dan muslimin, kemudian kaum muslimin dan muslimat, kemudian kaum mukminin dan mukminat. Dan itu ganjarannya besar sekali. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan isnad yang dinilai oleh sebagian ulama hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat." Barang siapa yang mendoakan kaum mukminin dan mukminat supaya diampuni. Jadi kita mendoakan, ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat. Barang siapa yang mendoakan seperti itu, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Allah akan menulis pahala untuk orang tersebut sejumlah kaum mukminin dan mukminah. Berapa pahalanya? Sebanyak jumlahnya kaum mukminin dan mukminah. Pira jumlahnya? Berapa jumlahnya? Gampang nggak kita dapat pahala banyak? Gampang. Tapi kita nggak mau perhatikan. Itulah kebangetannya dewek. Ini dibukakan sebuah pintu untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Pernah nggak ada survei jumlah kaum mukminin dan mukminat mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang? Ada nggak? Kayaknya orang bisa dihitung untuk pakai survei. Dan ini janji yang luar biasa dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka rugi, ya. Rugi seandainya ada di antara kita yang tidak memanfaatkan peluang mendapatkan pahala ini sebaik-baiknya karena malas atau karena egois. Yang penting dewek mlebu surga, poran kancane ora mlebu surga yang nganah. Oh, itu bukan akhlaknya seorang muslim. Seorang muslim itu juga peduli dengan saudara-saudaranya. Maka di sini diajarkan oleh Nabi SAW agar kita mendoakan kaum mukminin dan mukminat, kemudian dijanjikan pahala. Pahalanya luar biasa. Yang masih hidup, yang sudah meninggal, berapa jumlah mereka? Bukan hanya jutaan jumlah mereka. Berapa? Miliaran mungkin jumlahnya. Atau lebih dari zamannya Nabi Adam sampai zaman kita. Subhanallah, ini adalah janji dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kita perhatikan para nabi, bukan hanya Nabi kita Muhammad SAW, di antara doa-doa yang sering mereka ucapkan adalah doa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk siapa? Untuk kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat secara umum. Saya akan bacakan beberapa nabi yang punya doa seperti itu. Contohnya Nabi Nuh alaihissalam.
Allah ceritakan doanya Nabi Nuh dalam surat Nuh. Gampang bok nyempet-nyempetnya. Doanya Nabi Nuh ada dalam surat apa? Nuh. Ayatnya 28. Ya. Di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi Nuh dalam surat Nuh ayat berapa? 28. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Cukup sampai di situ? Tidak. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Dan setiap orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan mukmin. Akeh orang yang bertamu sama jenengan banyak enggak? Hah? Banyak. Apa? Ngutang? Berarti enggak banyak ya. Makanya dilanjutkan sampai Nabi Nuh, walil mu'minina wal mu'minat. Jadi yang masuk ke rumahku ataupun yang enggak masuk, mereka tetap saya doakan. Entah itu yang masuk atau tidak, yang penting dia itu mukmin atau mukminah, aku doakan. Itu doanya Nabi Nuh. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mendoakan dirinya dulu, kemudian siapa? Kedua orang tuanya, kemudian orang yang masuk ke rumahnya dalam keadaan mukmin, ya. Jadi bukan sembarang masuk arep nyolong ya. Masuk bahwasanya dia itu masuk beriman, ya, dalam keadaan beriman. Kemudian ditambah walil mu'minina wal mu'minat. Ini doanya Nabi siapa? Nuh. Dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat berapa? 28. Kemudian doanya Nabi Ibrahim. Dalam surat apa? Oh iya. Betul. Kok tahu jenengan salah-salah ya? Dalam surat Ibrahim ayat 41. Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 41. Di situ Allah bercerita bahwa Nabi Ibrahim berkata, Rabbana ghfirli wa liwalidayya. Wahai Rabb kami, ampunilah aku dan kedua orang tua. Ya, mirip kayak doanya siapa? Nabi Nuh. Rabbana ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan kaum mukminin. Yauma yaqumul hisab, nanti ketika terjadi hari penghisaban atau penghitungan. Di sini dikatakan lil mukminina tok ya, orang apa? Mukminat ya, melasi temen ya mukminat ya. Kalau dalam seperti ini, dalam konteks seperti ini, kalau disebutkan cuma mukminin saja, itu bukan berarti mukminah itu tidak masuk. Ya. Itu masuk karena kata mukminin kalau disebutkan seperti ini sudah mencakup setiap orang yang beriman, entah itu laki-laki atau perempuan. Ini doanya Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ayat 40. Nah, sekarang kita lihat doanya Nabi kita Muhammad SAW. Dalam surat apa? Benar kok surat Muhammad kok. Iya, surat Muhammad. Ya, surat Muhammad ayat 19. Ayat berapa? 19. Di dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita untuk berdoa. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Muhammad, mintalah ampunan untuk dosa-dosamu. Dosa-dosanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Walil mu'minina wal mu'minat, dan dosa-dosanya kaum mukminin dan kaum mukminat. Jadi di sini Nabi SAW diperintahkan agar meminta ampun untuk dirinya sendiri, kemudian untuk kaum mukminin dan mukminat. Seragam ya doanya ya. Coba kalau jenengan perhatikan baik-baik. Antara doanya pertama siapa tadi? Nabi Nuh. Terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Muhammad SAW. Miripnya di mana?
Ya. Mendoakan diri sendiri dulu, baru kemudian orang tua, kemudian baru kaum mukmin. Itulah adab berdoa. Jadi jangan lupa diri sendiri. Ya, wis ndongaken nganang dheweke ora kepriwe sih? Oh, saya enggak mau egois, bukan masalah egois, kuwi jenengane kelalen dewek. Kancane mlebu surga ya wis nyong ora apa-apa ora mlebu. Lho siapa? Tapi juga jangan egois. Kur ndongaken dhewek kancane pada dilarakaken enggak. Jadi lihat bagaimana di sini para nabi alaihi wassalatu wassalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW. Itu mereka seperti itu doanya. Jadi mereka doakan diri sendiri terlebih dahulu karena itu adalah prioritas. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, kemudian wa ahlikum. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah diri kalian sendiri. Baru kemudian siapa? Keluarga. Jadi kita memperhatikan diri sendiri. Bukan berarti kita egois, tapi itu prioritas kita. Pertama kali yang ingin kita selamatkan diri kita sendiri. Setelah itu kita menengok orang-orang yang lain yang juga membutuhkan ampunan. Ini doa yang diajarkan oleh para nabi. Dan itu juga diikuti oleh kaum mukminin secara umum. Kaum mukminin diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla doanya juga kayak Nabi. Dalam surat apa? Jangan ngawur. Surat Mukminin. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Surat apa? Al-Hasyr ayat 10. Dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Allah menceritakan bahwa di antara doanya kaum mukminin, mereka senantiasa mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Apa maksudnya? Dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Maksudnya ya kaum mukminin sebelum kami, kaum mukminat sebelum kami. Wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan ada di dalam hati kami itu perasaan apa? Dengki kepada orang-orang yang beriman. Nanti kita akan jelaskan insyaallah di pertemuan yang akan datang bahwa masalah hati yang bersih itu sangat diperlukan. Banyak di antara atau tidak sedikit di antara orang-orang yang mengaku beriman, ibadahnya baik, secara lahiriah sholatnya, puasanya, tapi mereka tidak bisa atau belum bisa membersihkan hatinya dari perasaan dengki kepada sesama mukmin. Orang-orang yang seperti ini berarti masih jauh dari potret ideal seorang mukmin. Kalau dia benar-benar mukmin, maka hatinya akan bersih kepada sesama mukmin. Dia akan menjaga hatinya tidak iri, tidak dengki kepada sesama mukmin. Tapi kenyataannya di komunitas kita atau banyak di antara kaum muslimin yang Masya Allah sholatnya Masya Allah secara lahiriahnya 5 waktunya nggak pernah ketinggalan. Kemudian juga ngajinya juga rutin, Masya Allah. Bagus. Tapi tidak cukup sampai di situ. Karena itu semuanya adalah penampilan secara apa? Lahiriah. Justru intinya itu di mana? Di hati. Penampilan lahiriah yang baik itu akan ngikut dari hati yang baik. Tapi kalau hatinya sudah baik, dijamin lahiriahnya akan apa? Akan jelek walaupun kelihatannya baik. Dan ini sudah pasti karena Nabi SAW mengatakan seperti itu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau misalnya segumpal daging itu baik, maka seluruhnya otomatis akan baik.
Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Seandainya segumpal daging itu rusak, maka semuanya rusak. Dijamin semuanya rusak. Walaupun kelihatannya apa? Baik. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu apa? Di antara hati yang bersih, yang baik adalah hati yang tidak dikotori dengan perasaan dengki dan iri kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Makanya orang-orang yang beriman dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah di antara doanya adalah wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sudah. Jadi itu doanya para nabi. Makanya para ulama kita seperti yang tadi saya sebutkan, ulama salaf sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim seperti itu. Dan juga Ibnu Qayyim bercerita tentang gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu menjadikan wirid rutin dia kesehariannya itu membaca doa tadi. Jadi selalu dia nggak pernah lupa untuk mendoakan kaum mukminin, kaum mukminat, kaum muslimin, kaum muslimat. Itu selalu. Bahkan saya sampai seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada di antara ulama yang sampai sehari selalu nggak pernah ketinggalan 70 kali mengulang paling tidak untuk mendoakan kaum mukmin dan mukminat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal. Sudah. Apalagi seandainya doa itu diucapkan dalam keadaan orang lain tidak perlu apa? Masih ingat apa keuntungannya? Akan didoakan malaikat terus doanya mustajab. Jadi yang namanya mendoakan kaum mukminin nggak usah pamer, yang tulis doakan kok, sih yang ngarep ngutang ge. Itu ada udang di balik batu itu. Bukan. Jadi justru kalau kita mendoakan orang nggak usah ngasih tahu. Makanya tadi Ibnu Qayyim menceritakan tentang gurunya Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Taimiyah yang cerita sama muridnya, tapi Ibnu Qayyim itu memperhatikan doa-doa yang diucapkan oleh gurunya. Diperhatikan, didengarkan sama Imam Ibnu Qayyim. Jadi bukan karena Ibnu Taimiyah nyong wis donga sedina ping 70, ngerti ora kok? Enggak seperti itu. Jadi Ibnu Qayyim itu melihat gitu. Begitulah seorang murid sama gurunya diperhatikan bagaimana caranya sebenarnya gurunya ini. Makanya pernah suatu saat sebagaimana yang sering saya sampaikan di sini, Ibnu Qayyim datang ke rumahnya Ibnu Taimiyah pagi-pagi habis subuh. Ternyata Ibnu Taimiyah lagi zikir lama gitu, dinteni lama sampai matahari terbit. Masih ditambah terus sampai ya agak tinggi lah, agak siangan dikit lah ya. Kok lama banget ya zikir? Kayak siapa ya? Kayak jenengan ya. Lama gitu kayaknya. Setelah itu tapi tetap setia muridnya, ini murid yang bagus ya. Murid yang bagus, setia ditunggoni gurunya sampai selesai zikir. Enggak ganggu, tidak mengganggu, dan ini etika. Ya, etika ketika bertamu. Ada sebagian orang bertamu siang-siang jam 2 siang. Itu waktunya apa itu? Jam 2 siang, Bu. Apa enggak ada waktu lain gitu loh. Habis asar kayak setelah kita agak apa? Agak fresh gitu. Siang-siang kan lagi ngantuk-ngantuk itu. Ada orang juga ada telepon. Ya, telepon jam 11. 11 bukan 11 siang, 11 malam. Saya pikir kan wah ini mungkin ada darurat ini. Ada kondisi apa misalnya penting banget. Ternyata ya tanya biasa, bukan astagfirullah. Jam 11 kadang-kadang kan ada sebagian orang itu kalau sudah tidur kemudian tahu-tahu bangun dan bangunnya itu mendadak jadi orang bisa turu gitu loh. Jadi dampaknya itu enggak semua orang itu bisa kayak robot on off gitu loh. On terus turu off. Enggak bisa, ada sebagian orang tuh lama supaya off lagi itu lama gitu. Kadang-kadang supaya on-nya juga lama juga. Ya. Ini etika. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika datang ke rumahnya Ibnu Taimiyah lagi zikir enggak diganggu sama beliau. Tunggu, walaupun berjam-jam ditunggu. Ya. Ini adab, ya. Kita perlu belajar adab etika. Kemudian juga sesuai dengan keperluan, Makanya Ibnu Qayyim diceritakan tadi setelah mendapatkan ilmu sudah selesai. Karena waktu itu mahal. Makanya ada sebagian ulama di zaman ini namanya Syekh Ibnu Utsaimin.
Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau itu termasuk ulama besar di zaman ini, sudah wafat rahimahullah. Beliau itu kalau habis pengajian selalu orang yang nanya tuh banyak sekali. Selalu. Jadi kalau orang jalan, dia itu selalu banyak pengawalnya, pengawal orang mau apa? Mau nanya, beridik gitu di belakangnya. Dan itu dimanfaatkan setiap waktu sama orang. Pokoknya ketemu nanya gitu loh. Sampai diceritakan beliau itu kalau ke masjid selalu kalau pulang itu jarak dari rumahnya ke masjid itu ya agak jauh lah katakanlah. Lumayan lah untuk dapat beberapa pertanyaan. Ya caranya dean ya. Kayak Kang Pondok Neneh itu kan lumayan itu kan bisa untuk berapa pertanyaan kan. Itu selalu berangkatnya ketika berangkat di depan rumah sudah ditunggu. Ya ditunggu. Nanti ketika berangkat ke masjid pada apa? Nanya sampai ke masjid selesai. Setelah sholat pulangnya pun akhirnya ada di antara murid-muridnya takon lah pertanyaan sing dawa. Yang membutuhkan pertanyaan, yang membutuhkan jawaban yang panjang juga. Akhirnya betul. Dia mulai keluar dari masjid, dia tanya sama Syekh. Tanya, jawabannya belum selesai itu. Lama-lama sampai depan pintu rumah, dipikir sama yang nanya ini, nanti saya akan dipersilahkan untuk apa? Masuk. Dilanjutkan pertanyaan itu. Ternyata sebelum masuk itu diselesaikan jawabannya sama Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian beliau mengatakan, "Assalamualaikum." Orangnya belum deneng. Ujarku Arab dicek mlebu apa harus cek apa. Bukan karena beliau sombong, tapi karena waktu yang apa? Yang terbatas. Makanya kalau kita perhatikan hasil karyanya Syekh Ibnu Utsaimin itu banyak sekali. Saya di rumah itu punya kasetnya tok ya. Kasetnya itu berapa ratus itu. Kasetnya tok. Belum buku-buku beliau. Jadi beliau itu betul-betul memanfaatkan waktunya itu semaksimal mungkin. Untuk ngisi pengajian, selesai ngisi pengajian pulang nulis. Jadi jangan dipikir kalau ulama atau ustadz pulang itu kemudian turu. Di rumah itu banyak pekerjaan ya. Di rumah banyak pekerjaan, ya nulis, ya baca, ya dan seterusnya. Kemudian juga waktu untuk siapa? Untuk keluarga. Jadi kita punya istri, punya anak, mereka juga ingin mendapatkan perhatian, pendidikan. Makanya ini etika ya, etika yang diajarkan di dalam agama kita. Nah, Ibnu Qayyim nunggu gurunya sampai matahari terbit lagi zikir. Setelah selesai, kemudian zikirnya selesai agak siang, baru kemudian Ibnu Taimiyah melihat bahwa ini muridnya memang sudah lama nunggunya, maka beliau berkata, "Hadhihi qudwati, muridku, inilah sarapan pagiku. Inilah sarapan pagiku." Sarapannya apa? Zikir. Inilah sarapan pagiku. Fa illam ataghaddaha kharat quwai. Kalau misalnya saya tidak sarapan seperti ini, saya lemes kata. Enggak punya kekuatan. Nah, makanya ulama kuat-kuat. Soalnya sarapannya apa? Nek dewek. Sega goreng. Bukan berarti tidak boleh sarapan. Cuman ini menunjukkan kepada kita bahwa ulama kita ini luar biasa. Mereka itu bukan hanya ngomong saja, tapi praktek. Makanya Imam Ibnu Taimiyah, walaupun banyak orang yang tidak suka, tapi beliau adalah salah seorang sosok ulama yang disegani oleh lawan dan kawan. Kalau disegani oleh kawan banyak, tapi lawan kok menyegani ini jarang. Karena apa? Karena beliau itu walaupun dimusuhi, tapi beliau tetap berusaha untuk menjaga kebersihan hatinya. Makanya beliau mendoakan kaum mukminin dan mukminat secara umum, muslimin dan muslimat secara umum. Muslimin dan muslimat itu masuk ke dalamnya musuh-musuh beliau yang memfitnah beliau supaya dipenjara, didoakan sama beliau. Doakan apa? Kalau kita doakan apa? Moga-moga dipenjara kayak nyong. Enggak, didoakan supaya diampuni. Ada di antara musuhnya Ibnu Taimiyah yang berbeda akidah, berusaha mencelakakan beliau, suatu hari meninggal dunia. Muridnya Ibnu Taimiyah datang ke Ibnu Taimiyah, kemudian mengatakan, "Syekh, saya membawa kabar gembira. Saya membawa
kabar gembira. Apa katanya? Mungkin acara dewek apa ya, kabar gembira oleh arisan apa-apa. Saya membawa kabar gembira, Syekh. Apa? Itu fulan musuh kamu meninggal dunia. Dimarahi sampai Ibnu Taimiyah. Jangan bilang kabar gembira. Itu adalah muslim. Muslim meninggal dunia itulah musibah. Gak boleh seperti itu. Tunjukkan saya mana rumahnya. Nah, keluarganya kan tok sinten kulo Ibnu Taimiyah. Wah, ya napa ge? Mau lagi masa-masa bergabung ge, musuhnya datang. Ternyata apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah? Ketika masuk di situ bertakziah, beliau mengucapkan bela sungkawanya, dikatakan bahwasannya saya sangat berduka cita dengan wafatnya fulan, disebutkan namanya dengan baik. Dan setelah sepeninggal bapak atau suami, ibu atau bapak dari anak-anak ini, anggaplah saya sebagai gantinya. Jadi kalau butuh apa-apa, hubungi saya. Lihat bagaimana jernihnya hatinya. Bagaimana bersihnya hatinya. Ibarat digebuki nanti babak belur, tapi tetap bisa menjaga kebersihan hatinya. Itu yang seharusnya kita praktekkan. Jadi jangan terbawa emosi. Digebuki, oh sorry ya tak balas apa? Gebuki. Bukan seperti itu caranya. Jadi ketika kita dizalimi, kita berusaha untuk membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu berlaku seperti itu, keburukan dibalas dengan kebaikan, bisa jadi musuh bebuyutan kamu itu akan berubah menjadi teman karibmu. Itu diantara kekuatannya apa? Membalas keburukan dengan kebaikan. Pancen sih angel, tapi kudu latihan, ya kudu latihan, kita berusaha. Maka di sini diajarkan bahwa kita mendoakan kaum muslimin dan muslimat kalau bisa tidak sepengetahuan mereka. Karena dengan seperti itu nanti Allah akan membalas dengan pahala yang luar biasa. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib." Seandainya ada seorang hamba muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, illa qalal malaku, maka malaikat akan berkata, walaka bimithlin, kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk saudara. Jadi kalau misalnya kita doakan, ya Allah, moga-moga fulan rezekine lancar, usahane apik, anak istrine menjadi anak dan istri yang baik, maka malaikat akan mengatakan, pada jenengan ya akan diberi anak dan istri yang baik, rezekinya juga akan lancar. Seperti itu. Ini yang diajarkan. Kita punya teman, punya rekan bisnis seperti itu, atau punya teman di sekolahan, atau punya rekan kerja di kantor, saingan berat kita, doakan yang baik-baik, jangan doakan yang buruk. Doakan yang baik-baik. Ya Allah, moga-moga kayak fulan karirnya cepat munggah, gajinya cepat mundak. Malaikat mengatakan pada. Jadi jenengan ya juga gajinya akan apa? Akan naik, jabatannya akan seperti itu. Atau misalnya kita punya rekan di sekolahan, misalnya gue bocah pintar banget, cewek apa? Ya bisa kayak ranking 1 terus, cewek ranking 2 terus. Ya Allah, moga-moga fulan ranking 1, malaikat ya pada kok ranking 1. Ranking 1-nya pira? Ya, jadi doakan yang baik-baik, jangan doakan yang jelek-jelek, supaya kita mendapatkan doa yang serupa. Makanya dalam riwayat lain, dalam Sahih Muslim juga, da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya muslim buat saudaranya tanpa sepengetahuannya itu mustajab. Itu mustajab. Maka banyak-banyak doa. Ya teman orang iri sama kita, doakan supaya dia dapat hidayah. Nanti kalau kita doakan dia dapat hidayah, kita juga akan dapat hidayah. Kata Nabi SAW, inda ra'sihi malakun muwakkalun.
Setiap orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, di atas kepala kita itu ada malaikat. Malaikat itu sudah siap ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya apa? Tugasnya setiap kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, malaikat itu akan mengatakan amin walaka bimithlin. Malaikat itu akan mengatakan amin, kamu juga akan mendapatkan seperti apa yang kamu doakan untuk. Maka banyak-banyaklah mendoakan orang lain, terutama kaum mukminin muslimin, dengan kita mengucapkan Allahumma firli wali walidayya walil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Allah ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.